Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, philo yang artinya cinta, yakni rasa ingin untuk mencapai keingintahuan. Sophia yang berarti kebijakan, dalam arti pandai. Pengertian yang mendalam, cinta akan kearifan. Filsafat memang berawal dari rasa ingin tahu. Keingintahuan manusia ini menjadikan pemikiran. Nah, manusia memikirkan sesuatu apa yang ingin diketahuinya, maka pemikiran inilah yang disebut dengan filsafat. Yaitu pengertian pendidikan Islam. Dari segi etimologi, pengertian pendidikan Islam diwakili oleh istilah ta'lim dan at-tarbiyah yang berasal dari kata alama sebagaimana digunakan dalam Al-Quran. Sekalipun konotasi kata tarbiyah mengandung arti luas, yaitu memelihara, membesarkan, dan mendidik. Secara terminologi, pendidikan Islam adalah pendidikan berdasarkan ajaran agama Islam yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga di dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi sekali dengan nilai spiritual dan semangat sadar akan nilai etis Islam. Jadi, pendidikan Islam adalah ilmu mempelajari tentang usaha membimbing dan membina jasmani dan rohani mereka, peserta didik, yang dilakukan dengan bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk mendidik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, saya Lulu Wulandari dengan nomor NIM 2011900135 ingin melanjutkan penjelasan yang berikutnya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang ruang lingkup filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Baik, yang pertama yaitu ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat yaitu segala sesuatu kumpulan pemikiran manusia yang amat luas atau segala sesuatu yang mungkin ada dan jelas benar-benar keberadaannya. Baik, yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan yaitu semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, di mana yang berhubungan tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan bisa tercapai dengan apa yang dicita-citakan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam berdampingan dengan ruang lingkup pendidikan Islam, di mana harus jelas batas-batas atau sekat-sekat pendidikan Islam sehingga bisa membedakan mana pendidikan Islam dan mana pendidikan saja. Dari ketiga ruang lingkup tadi sangat berkaitan erat, jadi tidak ada bedanya di mana ruang lingkup filsafat pendidikan dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang menjadi pembeda itu di mana peletakan filsafat itu sendiri, di mana jika filsafat pendidikan itu berkaitan dengan pendidikan, sedangkan filsafat pendidikan Islam itu di dalam ranah pendidikan Islam saja. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang tujuan filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan filsafat. Tujuan filsafat yaitu mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan digunakan untuk sarana bagi manusia untuk memecahkan berbagai
problematika di bidang pendidikan. Karena itu, bila dihubungkan dengan masalah pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan arah dan tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mengkaji secara khusus atau mendalam atau menyeluruh tentang pendidikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau perbedaan tentang pendidikan Islam itu sendiri. Saya Laila Nada Daud, NIM 20119122. Melanjutkan poin berikutnya yaitu metode. Ada metode filsafat, metode filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode filsafat. Ada 10 metode untuk digunakan pijakan berfilsafat. Yang pertama yaitu metode kritis, intuitif, slokastik, geometris, empiris, transendental, fenomenologis, dialektis, non-positivitis, dan analika bahasa. Pada metode filsafat pendidikan, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode positivistik, fenomenologis, dan kritis. Kemudian, pada metode filsafat pendidikan Islam, ada 6. Yang pertama, metode spekulatif dan kontemplatif, ada normatif, analisis konseptual, historis, deduktif, dan metode terpadu. Poin selanjutnya yaitu apa hubungan antara filsafat pendidikan Islam dan program studi pendidikan agama Islam. Setiap bidang studi memiliki kekhususan dan keumuman masing-masing, dan tujuan filosofi pendidikan Islam agar manusia zaman sekarang dapat mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian filosofis terhadap masalah-masalah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pandangan utama dan pandangan para ahli filsuf muslim sebagai pelengkapnya. Erat kaitan filsafat pendidikan Islam dengan program studi pendidikan agama Islam, apalagi bagi calon guru pendidikan agama Islam. Sebab, filsafat pendidikan Islam membantu perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk membentuk gagasan pendidikan yang sehat. Kemudian, filsafat pendidikan Islam juga dapat digunakan dasar untuk memberikan ide-ide pendidikan tentang masalah spiritual, budaya, sosial, ekonomi, dan politik dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira cukup sekian materi tambahannya. Saya mewakili teman-teman saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.